Iya, ada kembali di Ajus Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari ini yaitu Rabu 10 April 2024. Ya, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan metode khusus hisab hakiki wujudul hilal. Ijtima jelang Syawal 1445 Hijriah terjadi pada hari Selasa Legi 30 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 9 April 2024 Miladiah pukul 1:23:10 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 9 April 2024 di Yogyakarta yaitu plus 6 derajat 8 menit 28 detik sehingga hilal sudah wujud. Dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Oleh karena itu di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu Pahing 10 April 2024 Masehi. Pemirsa, Kementerian Agama juga menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari ini Rabu 10 April 2024. Ya, umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan secara serentak hari ini. Setelah pantauan hilal dari berbagai wilayah di Indonesia, serta melalui sidang isbat yang berlangsung tertutup, serta menunggu laporan ruqyat dari titik pantauan hilal di seluruh Indonesia, Kementerian Agama akhirnya menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 April 2024. Keputusan sidang isbat diumumkan secara terbuka oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qomas di kantor Kementerian Agama. Laporan-laporan Ruqyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan ruqyat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ruqyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Sebelumnya, cuaca buruk menjadi penyebab utama pantauan hilal sulit terlihat. Usai penetapan tersebut, itu artinya besok seluruh umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemerintah resmi menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah, Rabu 10 April 2024. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, pengelola Masjid Istiqlal Jakarta menyelenggarakan takbiran. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Fitri, Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Selasa malam menyelenggarakan gembal takbiran yang dihadiri oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno beserta tamu undangan dari negara tetangga. Selain dihadiri pejabat tinggi negara dan undangan, masyarakat juga terlihat antusias mengikuti malam takbiran di Masjid Istiqlal. Selain gema takbir di masjid, pengelola Masjid Istiqlal dan Kementerian Agama Republik Indonesia juga rencananya menggelar pawai obor maksud kami, yang diikuti anak yatim dan juga masyarakat umum. Dan kurang lebih dari 15.000 warga berkumpul di Center Point Indonesia untuk mengikuti pawai obor dan takbiran Festival Tepian Air.
Pawai sempat tertunda sekitar 30 menit dikarenakan hujan deras. Namun setelah hujan, para peserta mulai kembali ke barisan untuk bersiap melaksanakan pawai. Barisan pawai ini berasal daripada warga dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tidak hanya dihadiri oleh Wali Kota Makassar, kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara pemirsa di Merauke, Papua Selatan, gema takbir juga berkumandang. Takbir keliling diikuti ratusan kendaraan roda 4 serta kendaraan hias. Pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah akan dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Pemirsa, ratusan warga dan anak-anak di Tegal, Jawa Tengah juga antusias memeriahkan takbir keliling dan pawai obor menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, warga juga mengarak miniatur masjid hingga replika sejumlah binatang keliling kampung. Umat muslim di berbagai daerah menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1455 Hijriah dengan penuh kegembiraan setelah 1 bulan penuh berpuasa. Seperti yang dilakukan warga desa Sidakaton, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga menggelar takbir keliling dan pawai obor keliling kampung pada Selasa malam. Sambil mengumandangkan takbir dan membawa obor, ratusan warga dan anak-anak juga mengarak miniatur masjid hingga replika sejumlah binatang. Acara semakin meriah dengan iringan musik angklung. Dalam rangka memeriahkan acara takbir keliling, kita spesial di bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Kira-kira berapa peserta yang ikut, Bang? Kira-kira untuk peserta kurang lebih ada 350-an lebih. Takbir keliling bagi warga merupakan sarana mempererat tali silaturahmi sesama warga maupun warga perantauan yang mudik ke kampung halamannya. Kegiatan ini diharapkan bisa berlanjut setiap tahun. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat gelar pawai takbiran meriahkan malam 1 Syawal 1445 Hijriah. Sementara di Solo, Jawa Tengah, pemirsa, ratusan warga antusias ikuti pawai obor. Pekik suara takbir, tahlil, dan tahmid menggema bersahut-sahutan, memecah kesunyian malam dan memenuhi ruang dengar di langit Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warna-warni lampu lampion bertuliskan asma Allah dan kaligrafi Arab makin memperindah dan menyemarakkan suasana malam peringatan 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pawai takbiran ini juga diikuti oleh ribuan peserta dari 6 kelurahan. Sementara itu, di Solo, Jawa Tengah, sekitar 300 abdi, warga dan perwakilan kelurahan sekitar Pura Mangkunegaran pawai dari Masjid Al-Wusto, Mangkunegaran, dengan menggunakan ageman busana khas Pura. Kelompok Santiswara memimpin barisan. Mereka melantunkan pujian Santiswara menandakan malam Lebaran ialah malam sakral dan penuh berkah. Ya, pemirsa, pasar rakyat digelar di Kota Depok seiring malam takbiran dan menuju Hari Raya Idul Fitri. Pasar rakyat rutin digelar setiap malam takbiran atau malam menyambut Idul Fitri. Pasar rakyat takbiran. Ribuan lapak pedagang menjajakan dagangan saat malam takbiran atau malam menuju Hari Raya Idul Fitri. Lapak terdiri dari berbagai pedagang, mulai dari lapak pedagang pakaian hingga pedagang kuliner. Pasar rakyat ini dibuka langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selanjutnya, Wali Kota Depok juga berkeliling meninjau langsung ke sejumlah lapak pedagang pasar rakyat takbiran tersebut. Cuma sewa tenda aja, itu berapa ya? 120 kemarin. Sampai nanti subuh? Sampai subuh, pokoknya nyewa tenda, hitungannya nyewa tenda. Iya. Pasar rakyat ini rutin digelar setiap malam takbiran atau malam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ada sejumlah titik pasar rakyat di Kota Depok.
seperti di Jalan Naming Botin, Pancoran Mas, di wilayah Sawangan dan Kecamatan Cilodong. Saya atau kita mengalihkan nama pasar tumpah, biar nggak tumpah beneran, istilahnya kesannya pasar tumpah tuh ngeberantakan gitu, ya. Makanya kita kan pasar rakyat. Pasar rakyat itu definisi kementerian, pasar yang tertata, dikelola bersama pemerintah. Tadi nyaman, bersih dan juga aman. Pasar rakyat dibuka untuk umum mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 4 dini hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pagi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan penentuan 1 Syawal yang ditentukan oleh Majelis Fatwa Naksabandiah. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pagi mulai mendatangi Ponpes Darussofa untuk melaksanakan sholat Id. Dengan berdasarkan metode hisab Komariah yang sudah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Naksabandiah, menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 9 April 2024. Berdasarkan penentuan tersebut, ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya 1 Syawal. Sholat Id tahun ini sendiri digelar di berbagai titik dan dipusatkan di Kecamatan Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kita seluruh jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Kholidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi, pada hari ini kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Ini dihitung melalui hisab Komariah yang senantiasa digunakan dalam Tarekat Naksabandiah Jalaliyah, bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah itu bertepatan pada hari ini Selasa 9 April tahun 2024. Itu sudah dihitung oleh Majelis Fatwa yang dipimpin oleh Tuan Guru kita selaku mursyid, sudah diputuskan, dan pada hari ini jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Kholidiyah Jalaliyah di seluruh Indonesia serentak melaksanakan sholat Idul Fitri. Meskipun memiliki perbedaan awal Ramadan dan awal Syawal, Tarekat Naksabandiah berharap hal ini tidak menjadi perdebatan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Iya, Yasmin dan pemirsa, saudara-saudara kita di Indonesia Timur ini sepertinya sudah mulai melaksanakan sholat Id ya. Dan menyambut hari raya ini, masyarakat Muslim di Kabupaten Jayapura, Papua menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Aqsa, Kota Sentani. Ya, dan kini kita sudah terhubung, Bayu dan juga pemirsa, dengan rekan Ferry Fadli yang berada di sana. Selamat pagi, Ferry. Apakah ini nampaknya memang sholat Id di sana sudah dimulai ya? Seperti apa ini? Dan bagaimana antusiasme warga di sana? Baik, pagi hari ini khusus di Masjid Agung Al-Aqsa Kota Sentani sudah melakukan sholat Idul Fitri. Untuk kami menyambut hari raya Idul Fitri yang berlokasi di Masjid Agung berjumlah sekitar 5.000 karena sejak tadi panitia menyambut hari raya Idul Fitri sudah ini memulai dari jam 6.45 waktu Indonesia. Jumlah jamaah yang begitu banyak sampai meluap ke halaman Masjid Al-Aqsa. Jadi sekitar 5.000 diperkirakan para umat Muslim di Kabupaten Jayapura khususnya Kota Sentani yang datang untuk sholat berjamaah. Demikian, baik. Baik, terima kasih banyak Ferry Fadli, rasanya sangat hikmat di sana ya Ferry. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri Ferry, dan terima kasih dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengucapkan
selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga di Hari Raya yang Fitri ini kita kembali ke fitrah Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.